kami hadirkan untuk Anda. Sudah banyak pendengar yang juga berbagi opini. Dan pagi ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber by phone. Ada Mas Chandra Adi Wibowo, praktisi parenting nasional yang akan berbincang jauh ya seputar dampaknya pada perilaku anak-anak nanti seperti apa. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Mas Chandra. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rosi di studio, kabarnya gimana? Sehat? Ya, Kabarnya sehat ya? alhamdulillah sehat. Tetap. Iya. Baik, Mas Chandra, fenomena Om Telolet Om ini kan gak cuma viral di Indonesia tetapi juga di dunia. Tanggapan Anda sendiri seperti apa sih terhadap fenomena ini? Ya, terima kasih Mbak Ika. Rosi Mas di studio ini dengan Rosi. Oh iya, saya tanggapi tentang Om Talalat Om ini. Di sudut pandang saya secara pribadi, ini adalah salah satu fenomena masyarakat. Ternyata masyarakat itu tergerak lebih cepat dengan hiburan sampai mendunia kan. Iya. Jadi ketika kita ini segmennya anak-anak, berarti manfaatkan ini untuk pendidikan anak-anak. Jangan pendidikan yang serius. Jadi anak-anak itu butuh hiburan, gerakkan anak-anak melalui hiburan. Fenomena masyarakat yang butuh hiburan kalau menurut saya. Terus yang kedua, anak-anak zaman sekarang itu kurang fasilitas hiburan dan lahan bermain. Itu yang menyebabkan kenapa telolet booming. Padahal itu cuma di tepi jalan nunggu bis dengan gitu aja kan. Sebenarnya itu kan hal sepele, cuma karena ini efeknya viral, akhirnya orang ikut-ikutan karena merasa terhibur tadi. Dan yang paling penting ini yang ketiga, klakson telolet sekarang itu sudah menjadi tombol emosi bahagia untuk anak-anak dan banyak orang, termasuk saya sendiri. Iya. Tombol emosi bahagia. Ini kata-kata yang menarik ya. Apakah ada hubungannya kalau zaman sekarang kan permainan tradisional juga sudah mulai banyak ditinggalkan ya, banyak bergeser ke permainan online gitu. Jadi munculnya fenomena Om Telolet Om ini seiring dengan punahnya, apakah bisa dikatakan ganti dari punahnya permainan tradisional? Bukan punah, tapi memang zamannya sudah berbeda. Zaman kita dulu mungkin jarang sekali ada komunikasi lewat media sosial, pasti datang ke rumah dulu seperti itu. Jadi memang ini perkembangan zaman. Kita bisa melihat ini dari satu sudut pandang saja. Jadi ada beberapa sudut pandang yang harus kita lihat, bukan dari segi segi viralnya aja, tapi dari segi pendidikan bisa, dari segi emosinya bisa. Jadi ini jadi satu tombol emosi bahagia. Kita bisa dengerin kalau orang dengar seperti ini, siapa yang nggak ketawa? Pasti orang ketawa. Itu jadi tombol emosi dan itu ditularkan dari satu anak ke anak lain, dari orang satu ke orang lain. Dan mungkin saja setelah ada yang dengar klakson ini tadi barusan, ada yang nanti nyari sendiri coba. Menular gitu ya? Akhirnya kan. Jadi itu menular. Jadi manfaatkan momentum ini untuk perubahan yang lebih baik. Saya tidak menyalahkan telolet ketika booming, ada efek negatif sama positifnya sama saja. Semua hal seperti itu. Cuma kita fokus ke positifnya. Kita bisa pakai untuk apa sih momentum ini? Nah, bisa dipakai untuk apa Mas kalau untuk anak-anak sendiri? Kalau untuk anak-anak kita pakai momentumnya untuk jeda sejenak. Jeda sejenak dalam hal ini kan bertepatan dengan libur. Biarkan saja anak-anak menikmati masa bahagianya, toh tidak bisa diulang lagi nanti. Demam telolet ini pasti akan turun nanti ketika sudah anak-anak sudah masuk sekolah kembali. Karena ini penikmat terbesarnya adalah anak-anak. Bertepatan dengan libur sekolah. Kalau dampak negatifnya nanti terhadap perilaku anak-anak? Kalau dampak negatifnya ketika itu dibiarkan tanpa aturan, yang pertama tidak menghormati kepentingan orang lain. Karena anak-anak berdiri di pinggir jalan, lari-lari yang mengganggu kendaraan yang lain, membahayakan dirinya sendiri. Jadi harus tetap dalam pengawasan orang tua. Yang pertama harus dengan kesepakatan. Kamu boleh berburu telolet tapi dengan aturan-aturan. Dan nomor satu tetap menghargai kepentingannya orang lain. Kamu nggak bisa mementingkan dirimu sendiri.
Hmm. Itu Jadi bagi orang tua. orang tua harus bernegosiasi istilahnya dengan anak ya. Membuat kesepakatan, bukan peraturan. Anak-anak tidak suka diatur, tapi membuat kesepakatan. Kesepakatan. Tapi bagaimana kalau sudah kumpul dengan temannya banyak? Kadang kan anak malah lebih percaya, lebih ikut sama teman-temannya. Nah, bagaimana orang tua bisa mengendalikan perilaku ini? Ya itu tadi dengan kesepakatan. Ketika mereka berkumpul sama orang banyak, nanti akan kelihatan mental ini anak sudah jadi belum. Kalau bahwa berarti mentalnya belum jadi. Sebagai bahan introspeksi orang tuanya, bagaimana nanti bisa lebih bikin kesepakatan yang dipatuhi sama anak juga. Kesepakatan itu bukan untuk anak aja loh, tapi untuk orang tua juga. Jadi dua sisi begitu ya? Iya. Supaya adil. Iya. Oke. Kemudian apakah orang tua juga perlu misalkan mengikuti anak ke pinggir-pinggir jalan besar untuk mengawasi dari jauh perilaku anaknya sesuai dengan kesepakatan atau tidak? Apa perlu seperti itu? Kalau tempatnya dekat, silakan diawasi. Tapi kalau yang tempatnya memang jauh, kan kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Termasuk anak kita pun kita tidak bisa mengendalikan, karena itu di luar diri kita. Kita bisa percaya sama anak, berikan kepercayaan. Kalau nanti ada laporan dari orang lain, biasanya laporan tentang perilaku anak kita di luar, jangan langsung menghakimi, tapi konfirmasikan apa benar seperti ini. Jadi lebih mengutamakan lagi-lagi tadi ya, kesepakatan, komunikasi, seperti itu kalau saya tangkap. Kita kan tidak ingin merusak mental anak kita. Maksudnya merusak seperti apa? Ketika kita menjustifikasi, anak mentalnya rusak. Dia merasa tidak dipercayai lagi. Dia sudah melakukan yang benar, dia tidak dipercaya, karena omongan orang yang belum jelas, belum terkonfirmasi, akhirnya dia nanti jadi, ya apa yang dituduhkan itu. Dia, apa itu, sudah melakukan seperti yang seharusnya, tapi tidak dipercayai. Jadi intinya orang tua harus lebih percaya kepada anak dulu ya? Oke, baik. Mas Chandra, apakah ini sisi lain ya, terkait dengan viralnya fenomena Om Telolet Om, menurut Anda apa pihak kepolisian perlu membuat aturan khusus biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau biarkan saja seperti ini? Perlu saya kira, pertama untuk mengamankan adik-adik yang dari jalan, jangan sampai mereka turun ke jalan. Turun ke bawah jalan, ada batasnya kan kalau di pinggir itu, garis yang lurus nggak putus-putus itu sebenarnya batas. Amannya di situ. Jadi aturannya adalah mengamankan adik-adik supaya tidak mengganggu pengguna jalan dan menyelamatkan dirinya. Jadi mengamankan dirinya anak-anak ini tadi. Oke, baik. Pesan lagi untuk para orang tua menghadapi fenomena ini. Mungkin lebih bisa ditekankan lagi untuk para orang tua yang sedang simak pagi ini, Mas Chandra. Ya, pesan saya untuk orang tua, nikmati proses ini, karena ini seiring berjalannya waktu pun juga akan pudar. Nah itu denger kan, ini lewat di depan saya nih. Live ini kalau yang ini. Ini memang fenomena yang memang jadi nikmati saja. Lakukan saja bahagianya, ikutlah bahagia, dan tetap mengawasi anak-anak kita. Menghormati hak-haknya orang lain, mengamankan dirinya juga. Tetap nikmati saja. Oke, baik. Mas Chandra, terima kasih banyak sudah berbagi inspirasinya pagi kali ini. Ya. Semoga sehat selalu. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Baik, ada endingnya juga tadi ya.